Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Sidik, Guru Pendidikan Agama Islam UPT SMA Negeri 2 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja cooking di kelas 11 MIPA 5 UPT SMA Negeri 2 Bulukumba dengan materi pokok iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah. Pertama-tama puji serta syukur yang tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan anugerah, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat menyertai salam kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai contoh teladan bagi kita semua. Anak-anakku, hari ini ada yang tidak hadir? Ya, Pak. Siapa? Siapa? Marsha. Marsha kenapa? Sakit. Ada lagi? Muhammad Kadri. Kadri kenapa? Oh, ibu ya. Baiklah anak sekalian, hari ini ada teman tak yang tidak ke sekolah karena sakit. Mari kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan beliau kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mengikuti proses mengajar seperti biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, maka terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca doa, mudah-mudahan proses belajar kita pada hari ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anissa, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, selanjutnya sebagaimana sebelum kita mengikuti pembelajaran, terlebih dahulu kita melakukan literasi Al-Quran, di mana literasi Al-Quran ini adalah merupakan pembiasaan kita sebelum mengikuti proses belajar mengajar. Siapa yang bisa memimpin temannya untuk literasi Al-Quran hari ini? Nurlela. Ya, Nurlela silakan.
tadi kita sudah sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di akhirat kelak nanti kita memperoleh balasan dan Allah memasukkan kita pada surganya. Nah, anak-anakku sekalian, masih ada yang mengingat materi yang lalu ya? Kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang masih ingat apa artinya iman? Iman adalah percaya sepenuh hati. Nah, kalau iman kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun yang keberapa lagi? Tiga. Ya, jadi ketiga. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang setelah kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada Rasul Allah. Jadi setelah kitab maka Rasul, karena kitab ini dibawa oleh Rasul ya. Nah, selanjutnya anak-anakku, ada yang tahu jumlah Rasul atau jumlah Nabi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Pak. Jumlahnya ada berapa? 25. Ya, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu harus kita ingat anakku, bahwa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25, dan dimulai dengan Nabiullah Adam alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi. Artinya tidak ada lagi nabi yang diturunkan Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi Khatamul Anbiya artinya penutup para nabi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bagi kelompok ya, Nah, kelompok itu hari ini kita kembali akan duduk berkelompok. Jadi anak-anak sekalian, materi pada kesempatan hari ini kembali akan kita diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Jadi silakan duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah menjelaskan makna iman kepada Rasulullah SAW dengan baik. Kemudian yang kedua, mengaitkan ciri orang yang beriman kepada Rasulullah SAW dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah menguraikan hikmah dan manfaat beriman kepada Rasulullah SAW dengan benar. Dan yang terakhir, menyajikan paparan makna, ciri, hikmah dan manfaat beriman kepada Rasulullah SWT yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari dengan baik. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah mengamati. Jadi anakku, sebentar Bapak akan memutarkan sebuah video, di mana video inilah yang akan menjadi bahan pengamatan bagi anak-anakku. Kemudian dari video itu anak-anakku kemudian akan melakukan identifikasi masalah apa yang ada pada video tersebut, kemudian diidentifikasi, dan yang selanjutnya adalah dikumpulkan informasinya. Jadi anak-anakku beserta dengan teman kelompoknya masing-masing akan mengumpulkan informasi-informasi baik dari buku paket yang ada ataupun dari sumber yang lain, dari internet dan sumber-sumber yang lain, untuk dikumpulkan informasinya terkait dengan masalah yang sudah diidentifikasi tersebut. Dan setelah itu didiskusikanlah dengan teman kelompoknya masing-masing. Nah, yang terakhir, hasil diskusi dari anak-anakku akan dipresentasikan di depan kelompok yang lain. Nah, jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Setelah itu, kelompok yang lain akan melakukan tanggapan, apakah berupa pertanyaan atau kemudian saran, kritikan dan lain-lain.
Berikut video yang akan menjadi bahan pengamatan bagi anak-anakku. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Allah mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutusnya, tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Quran berjumlah 25 orang. Pada setiap umat pasti ada rasul sebagai teladan hidup yang harus diikuti ajarannya dan diteladani jejaknya. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Iman kepada Rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang Muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Sifat jahat berapa? Oh, 3. Wajib, sifat mustahil dan sifat
Satu kayak kemarin ya, satu moderator, satu materi. Ya, jadi kita kemudian materi, kemudian kita ada pertanyaan nanti satu kelompok satu pertanyaan. Kan ada saya pertanyakan Pak Idam ya. Menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Anissa Syamsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, hasil diskusi kelompok kami pada hari ini yakni makna iman kepada Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah di bumi yang bertugas menyampaikan ketauhidan Allah dan memberi penerangan bagi umat manusia menuju jalan cahaya. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi tidak wajib menyampaikan risalah kenabiannya, namun seorang Rasul wajib menyampaikan apa yang telah ia terima kepada kaumnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Dzar bahwa jumlah Nabi adalah 124.000 orang dan jumlah sahabatnya 313 orang. Dan perlu diketahui bahwa tidak satupun kaum di muka bumi ini yang tidak diturunkan Nabi kepada mereka untuk menyampaikan tauhid. Makna beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sebenar-benarnya yakin bahwa Allah telah turunkan 124.000 orang Nabi dan Rasul di dunia ini, dan minimal mengetahui 25 Nabi dan Rasul termasuk Rasul Muhammad SAW, dan hanya dengan mengikuti sunnahnya maka diri kita akan selamat dunia dan akhirat. Ada 25 Nabi dan Rasul yang terdapat dalam Al-Quran dan wajib kita ketahui, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian hasil diskusi kami pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Anissa Syamsul. Saya persilakan untuk kelompok lain memberikan pertanyaan, saran, atau kritik. Ya, baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Abdullah, perwakilan dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, akan dijawab oleh Muhammad Salman. Cari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sulfa Afifa dari kelompok 5. Jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan dari Sulfa Afifah. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada, maka saya sebagai moderator akan menutup
presentasi kelompok kami pada hari ini. Jika ada kelebihan maka itu dari Allah, dan jika ada kekurangan maka itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ilma Maulani. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku pemateri akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang manfaat iman kepada Rasul. Nabi dan Rasul memiliki sifat yang tidak terdapat pada selain mereka. Sifat Rasul dan Nabi ini adalah ismatur Rasul, yaitu orang-orang yang maksum. Ismatur Rasul pada mereka yang maksum digambarkan sebagai sifat yang terlindungi dari dosa dan kesalahan. Hilaf ini meliputi kemampuan memahami agama, taat, dan menyampaikan ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi landasan yang memperkuat mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul. Di samping ini, ada sejumlah manfaat dan hikmah yang dapat dipetik dari beriman kepada Nabi dan Rasul, yaitu yang pertama, menyempurnakan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan Rasul sebagai contoh dalam hidup. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Dan yang terakhir, memiliki teladan dalam hidup. Itulah materi dari hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil diskusi kami. Saya akan membuka sesi pertanyaan dari kelompok kami. Dipersilakan kelompok lain untuk melontarkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tunaksia, perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan pada kelompok 2, yaitu mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Kami akan jawab yang akan dibacakan oleh Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim, karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul Allah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ulfika, selaku moderator dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rizka Alda. Dipersilahkan. Terima kasih. Saya sebagai pembaca materi akan membacakan materi hasil diskusi kelompok kami, yaitu ciri iman kepada Rasul. Para Rasul juga diutus untuk menyampaikan kabar gembira berupa pahala dan surga kepada manusia yang berbuat baik, dan juga peringatan bahwa akan ada hari pembalasan kelak di hari akhir. Di samping itu, Rasul juga menyampaikan apa yang dibutuhkan umatnya dalam beragam, dan juga menyampaikan tentang apa saja yang menjadi manusia bisa mencapai derajat mulia. Di antara para Rasul dan Nabi yang diutus Allah, tidak ada satupun yang berasal dari kaum wanita. Semuanya laki-laki. Di antara mereka hanya diberi tugas kepada kaum atau bangsa tertentu saja, dan ada pula untuk seluruh bangsa, sehingga tidak ada satu golongan umat manusia terdahulu yang tidak dikaruniai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Percaya kepada para nabi dan rasul dalam Islam merupakan suatu kewajiban mutlak sesuai dengan rukun iman keempat. Namun di antara umat Islam ada sebagai yang meragukan kebenaran kisah para nabi ini. Sedangkan sebagian meyakini dengan sungguh-sungguh dengan ciri-ciri sebagai berikut. Teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini kebenaran yang dibawa para rasul, tidak membedakan antara rasul yang atau dengan yang lainnya. Terima kasih, itulah materi dari kami. Baik, kami memasuki sesi tanya jawab. Persilakan dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Persilakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Berikanlah contoh perilaku yang mencerminkan bahwa seseorang itu beriman kepada Rasul Allah. Minimal 2 contoh perilaku. Terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami yang akan dijawab oleh Adinda Musakinah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu berilah contoh perilaku yang mencerminkan bahwa seseorang itu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Minimal 2 contoh perilaku. Jawabannya yaitu pertama, menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok 1 masih ada tambahan? Iya. Kalau begitu saya pamit, mohon undur diri karena kalau maju sayangnya teman sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisa Nur Amalia selaku moderator di kelompok 4. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nisma Wahyuni. Saya persilahkan. Saya sebagai pemateri akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang hikmah iman kepada Rasul. Rukun iman yang ketiga yakni iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang Islam wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapatkan hikmah dari beriman kepada Rasul. Tidak sah iman seorang muslim jika meninggalkan iman kepada Rasul Allah. Maksud dari beriman kepada Rasul Allah artinya meyakini secara pasti bahwa Allah mempunyai rasul-rasul, yakni orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Sehingga setiap umat muslim yang mengikuti para utusan Allah, utusan Rasul, maka akan mendapat petunjuk, dan barang siapa yang mengingkarinya maka akan tersesat. Berikut ini beberapa hikmah beriman kepada Rasul yang harus setiap orang muslim ketahui. Dengan beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka iman seorang muslim menjadi semakin bertambah sempurna. Dengan mengimani para utusan Allah yang disebut sebagai manusia istimewa ini, maka setiap orang muslim dapat menjadikan setiap kisah dari para rasul sebagai ibrah atau pelajaran bagi kehidupannya di dunia untuk kehidupannya yang kekal, yakni di akhirat. Para rasul memiliki sifat teladan yang membuatnya menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan begitu setiap muslim bisa menjadikan teladan sifat-sifat yang dimiliki oleh para rasul dalam kehidupannya. Dengan beriman kepada para rasul, maka bisa menjadi bermuat dalam menegakkan agama dan mendakwakan agama kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Sekian dari saya akan berikan kepada guru. Itulah materi yang dibacakan oleh Nisma Yuni. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Ya, kelompok 31 silakan. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada para rasul? Sebutkan jenis-jenis mukjizat yang kamu ketahui. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya persilahkan Nadila untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Rasul? Sebutkan jenis-jenis mukjizat yang kamu ketahui. Mukjizat atau mukjizat adalah perkara di luar dari kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian, kerasulan dan keabsahan risalahnya. Mukjizat juga dapat diartikan peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh akal kemampuan manusia. Mukjizat hanya diterima oleh para nabi dan rasul-rasul Allah. Mukjizat dipakai para nabi dan rasul hanya untuk membela diri dan menjawab tantangan orang-orang kafir. Pertama, mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam, seperti dibelahnya bulan menjadi dua oleh Nabi Muhammad SAW dan dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat. Mukjizat sahsiah adalah mukjizat yang keluar dari tubuh seseorang nabi dan rasul, seperti air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, serta penyembuhan penyakit dan kusta oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, mukjizat salbiah. Mukjizat salbiah adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi api tidak mampu membakarnya. Yang terakhir, mukjizat akliyah adalah mukjizat yang rasional atau masuk akal. Contoh satu-satunya adalah Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi jawaban yang dibacakan oleh Nur Fadilah. Apakah ada sanggahan? Tidak ada. Baiklah, saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok ya terkait materi iman kepada Rasulullah SAW. Nah, apa yang bisa kita simpulkan pada kesempatan hari ini adalah bahwa Nabi dan Rasul itu adalah merupakan manusia pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk menjadi pembimbing bagi umatnya. Ya, setiap kaum pasti punya Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlah Nabi dan Rasul itu jumlahnya dalam riwayat mengatakan kurang lebih 124.000. Tetapi yang wajib kita ketahui jumlahnya hanya 25 Nabi dan Rasul. Kemudian ada sifat-sifat wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah dia harus punya sifat as-sidiq, yaitu
jujur ya, atau bisa membenarkan, kemudian amanah ya, yaitu bisa dipercaya, kemudian ada tablik ya, dan sifat-sifat wajib yang lainnya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 5 yang hari ini melakukan presentasi dengan sangat baik. Demikianlah materi kita pada kesempatan hari ini. Sebagai penutup ya, pesan atau pesan moral bagi kalian bahwa belajarlah dengan giat, karena langkahmu hari ini adalah merupakan penentu masa depanmu yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.